warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala ungkapan puji dan syukur kita tunjukkan hanya kepada Allah, pengatur dan penguasa alam semesta. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilihkan kita Islam sebagai agama dan menjadikan syariat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci, pedoman hidup orang beriman, serta menjadikan umat Islam sebagai generasi terbaik yang dimunculkan di tengah-tengah umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah sebagaimana diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, berkatalah dengan perkataan yang benar, maka dengan begitu niscaya semua yang kalian lakukan hasilnya akan menjadi baik dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia memperoleh keuntungan atau kemenangan yang sangat besar. Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Setelah itu kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah yang menjadi juru bicara untuk menjelaskan kehendaknya tentang bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan di dunia ini secara benar, supaya memperoleh kemaslahatan di dunia sekaligus juga keselamatan di akhirat. Karena itu segala ucapan dan perbuatan beliau menjadi tauladan amal saleh untuk mendekatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ridha Allah sebagai Rabb semesta alam, Islam sebagai agama, serta Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas segala jasa Rasulullah, maka sebagai manusia yang beradab, atas perintah Allah Subhanahu wa taala kita berdoa dengan salam penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha serta merayakan hari raya Kurban 10 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan 17 Juni 2024 Miladiah. Kita bergembira menyambut hari raya Kurban
dengan mengumandangkan takbir, membesarkan asma Allah, memujinya, bertasbih kepadanya. Tiada yang layak untuk dipuji kecuali hanya Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang memberikan rezeki kepada kita semua. Idul Adha yang kita rayakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah dikenal juga dengan sebutan Hari Raya Haji, karena terkait dengan kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima. Kaum muslimin yang dianugerahi kesempatan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini, yaitu ibadah haji ke Baitullah di Makkah pada tanggal 10 Zulhijjah ini, sedang berangkat menuju Mina untuk melempar Jumratul Aqabah. Tadi malam mereka mabit atau bermalam di Muzdalifah untuk mengambil batu kerikil. Sebelumnya pada tanggal 9 Zulhijjah, para jemaah haji wukuf di Arafah, berdoa memohon ampunannya, semoga berkenan membukakan pintu rahmatnya. Sementara kaum muslimin yang belum memperoleh anugerah Allah untuk menunaikan ibadah haji, disunnahkan puasa Arafah yang fadilahnya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah telah mewajibkan kepada siapa saja yang mampu agar datang ke Baitul Haram untuk haji. Siapa saja yang mengingkari perintah haji ini, Allah sungguh tidak memerlukan ketaatanmu semua manusia yang ada di dunia ini. Menurut syariat Islam, ibadah haji ini merupakan satu-satunya ibadah di dalam Islam yang pelaksanaannya hanya diwajibkan satu kali seumur hidup bagi yang telah mampu untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaan ibadah haji, mulai dari niat mengenakan pakaian ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah di Mina, tawaf, sa'i, tahallul, dan seluruh rangkaian ibadah haji itu wajib dijalani dengan ikhlas dan benar, semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi kaum muslimin yang tidak berada di Mekah untuk menunaikan ibadah haji, seperti kita hari ini, disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Di hari Idul Kurban yang disebut Yaumun Nahr ini, kita mengenang kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu tulus dalam pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu unsur syariat Islam, ibadah kurban merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhsinin. Setiap umat para rasul dahulu telah kami tentukan kewajiban menyembelih hewan korban. Ketika menyembelih hewan korban itu, mereka menyebut nama Allah sebagai tanda syukur atas rezeki hewan ternak yang telah dikaruniakan kepada mereka. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Kepadanya lah kalian berpasrah diri. Wahai Muhammad, gembirakanlah hati orang-orang yang taat kepada Allah dengan ikhlas. Idul Adha tentu memiliki makna yang sangat mendalam. Berikut kita kutipkan beberapa poin yang utama mengenai hikmah daripada Idul Kurban ini atau Idul Adha ini. Yang pertama, Idul Adha adalah hari raya untuk memperingati ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih. Namun Allah menggantikan Ismail ini dengan seekor domba. Ini menunjukkan betapa besar keikhlasan dan kepatuhan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah ini.
Yang kedua, umat Islam yang mampu disunnahkan pada hari raya Idul Adha ini, sebagaimana tadi kita sebutkan sebagai hari raya kurban, disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban seperti kambing, sapi atau kerbau atau unta, di mana daging hewan kurban ini kemudian dibagikan kepada orang yang meminta dan termasuk orang yang tidak meminta, keluarga, tetangga. Hal ini menekankan pentingnya berbagi dan kepedulian sosial di dalam ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, Idul Adha merupakan pemungkas dari ibadah haji, di mana setelah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji kemudian berangkat ke Mina untuk melempar jumrah yang merupakan salah satu rukun haji. Ini menandakan puncak kesucian dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Idul Adha mengajarkan umat Islam tentang pengorbanan dalam arti yang luas. Pengorbanan tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga waktu, tenaga, dan keinginan pribadi demi mencapai ridha Allah dan kemaslahatan bersama. Hikmah ini termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Penyembelihan hewan-hewan korban kami wajibkan kepada kalian sebagai bagian dari ibadah haji. Menyembelih hewan korban itu banyak manfaatnya bagi kalian. Sebutlah nama Allah ketika menyembelih hewan-hewan korban yang gemuk dan bagus itu sebagai tanda keikhlasan kalian. Makanlah sebahagian dagingnya, bagikanlah sebahagian lainnya kepada orang-orang miskin yang tidak meminta-minta, dan termasuk orang-orang yang miskin yang meminta-minta. Begitulah kami tundukkan hewan-hewan itu untuk kalian sembelih, supaya kalian menggunakan nikmat Allah pada jalan yang benar. Surah Al-Hajj ayat 36. Kemudian la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging dan darah hewan korban itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah hanyalah niat ikhlas kalian. Begitulah Allah tundukkan hewan korban itu kepada kalian, agar kalian selalu mengesahkan Allah dengan cara-cara yang diajarkan kepada kalian. Wahai Muhammad, gembirakanlah hati orang-orang yang melakukan ibadah haji dengan ikhlas. Idul Adha mengandung nilai-nilai ketaatan, keikhlasan, pengorbanan, termasuk kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Hari raya ini mengajak umat Islam untuk merefleksikan makna pengorbanan dalam hidup mereka, memperkuat ikatan takwa yang berbagi kepada yang membutuhkan, dan yang terpenting, bagaimana kita mengambil hikmah dari peristiwa besar ini dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tragedi genosida di Palestina kita lihat pada hari ini berlangsung luar biasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Spirit korban menjadi penting di dalam kehidupan umat manusia yang sedang dilanda penderitaan, sedang dilanda penindasan dan ketidakadilan ekonomi. Perasaan senasib sebagai sesama umat manusia menjadi kunci untuk memahami perintah korban ini. Kebersamaan, persaudaraan, saling menolong dan solidaritas sosial adalah ekspresi dari pengorbanan yang sesungguhnya terhadap saudara-saudara kita yang tengah dilanda bencana, kaum miskin, kaum lemah, kaum mustad'afin, terutama terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa saudara muslim kita yang ada di Palestina sana. Disinilah urgensi Islam sebagai liberating force, kekuatan pembebas umat manusia yang disebutkan oleh Roger Groody, berarti melakukan peranan positif dan progresif yang membuatnya menjadi faktor revolusioner dan pembebasan. Bebas dari kezaliman, bebas dari ketidakadilan,
dan bebas dari penjajahan asing. Komitmen ukhuwah Islamiyah telah mengajarkan kepada kita, umat Islam secara keseluruhan adalah satu kekuatan dan persaudaraan yang harus saling membela. Dalam kaitan ini terdapat hadis Nabi yang maknanya, barang siapa yang tidak peduli dengan masalah yang dihadapi kaum muslimin, maka dia tidak termasuk sarana penghidupan, termasuk mata pencaharian, pendidikan dan pengobatan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Setiap hari, siang maupun malam, tentara agresor Zionis Israel dengan dukungan sekutunya membumi hanguskan rumah-rumah sakit, gedung, masjid, dan rumah-rumah warga sipil Palestina, tempat pengungsian, pejalan kaki. Tidak ada yang tersisa dari pembantaian barbarisme Zionis ini. Selama bertahun-tahun mereka membunuh anak-anak, kaum perempuan, menindas lansia, membantai tahanan perang, dan lebih biadab lagi mencegah masuknya air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, di mana truk-truk bantuan kemanusiaan dirampas dan dimusnahkan oleh mereka. Allahu Akbar, walillahil hamd. Seluruh ujian dan penderitaan yang disebutkan Islam di dalam Al-Quran berupa ketakutan, kekurangan buah-buahan, kekurangan air minum, ancaman kelaparan, pembantaian, dibakar hidup-hidup di tenda pengungsian, sedang menimpa rakyat Palestina. Sekitar 1,7 juta orang mengungsi dari jalur Gaza menuju wilayah yang tidak ada sejengkal tanah pun yang aman dari serangan senjata agresor Zionis ini. Tragedi genosid di Palestina telah membuka mata seluruh dunia tentang kebiadaban Zionis Israel yang melebihi iblis, tentang diskriminasi demokrasi, matinya hak asasi manusia, dan omong kosong yang namanya toleransi. Menyaksikan genosid di Rafah telah membuka mata dunia seakan kembalinya perilaku jahiliyah sebelum datangnya Islam terhadap sikap pemimpin negeri-negeri Arab, hanya peduli dengan kabilahnya masing-masing. Yang dewasa ini dibungkus dengan istilah nasionalisme atau kebangsaan. Mereka hanya peduli dengan negaranya masing-masing. Rafah adalah satu-satunya kota yang tersisa tempat mengungsi, tetapi itu pun sudah diluluh lantakkan oleh pesawat pembom Zionis Israel. Salah seorang warga Gaza mengatakan, setelah Rafah barangkali tidak lagi aman, maka pengungsian terakhir kami adalah sorga Allah, insya Allah. Itulah ucapan yang dilantunkan oleh orang-orang Palestina. Menyaksikan nasib rakyat di negeri para nabi itu digambarkan oleh seorang ulama Palestina dengan sangat heroik sekali. Beliau mengatakan, ketika menyaksikan apa yang terjadi di Rafah, pembantaian yang terjadi di situ, di mana perbatasan Mesir dan Palestina, seakan tak percaya. Mustahil bagi seseorang yang beriman adanya hari kiamat tidak akan memblokade atau menutup perbatasan terhadap saudara-saudaranya yang hendak menyelamatkan diri dari pembantaian Zionis Israel ini. Dia akan memerintahkan saudara-saudaranya untuk meninggalkan zona penting yang ada di dalam zona perang itu, yang brutal, untuk menghindar dari sana kalau dia sebagai seorang muslim. Mustahil bagi seorang pemimpin muslim membiarkan saudara-saudaranya yang muslim dizalimi oleh musuh Zionis Israel, padahal dia mampu untuk membelanya dan takut kepada hari kiamat. Mustahil akan diam saja melihat saudara-saudara muslim menderita, padahal kalian mampu membantu, tapi kamu tidak melakukan apapun. Kalian justru membantu musuh. Apakah kalian mengira akan tinggal di dunia selamanya? Kita semua akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan atau tidak dilakukan terhadap saudara-saudara kita di Gaza itu. Nanti akan diperlihatkan oleh Allah sejauh mana kita bisa menunjukkan rasa simpati dan ikut membela saudara-saudara kita itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
walillahil hamd. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wahai kaum muslimin, hendaklah kalian takut siksa pada hari kiamat saat kalian dikembalikan kepada Allah. Setiap orang akan diberi balasan setimpal dengan perbuatan yang telah dia lakukan di dunia ini. Setiap orang tidak akan dianiaya sedikit pun dalam mendapatkan balasan amalnya. Surah Baqarah ayat 281. Syekh At-Tarifi mengkritik sikap penguasa negeri-negeri muslim yang ada di Timur Tengah. Beliau mengatakan, Allah mengancam akan menyiksa mereka yang membiarkan orang dizalimi padahal dia mampu untuk menolongnya. Lalu bagaimana kiranya dengan mereka yang justru menolong orang zalim atas orang yang dizalimi itu? Tembok Rafah yang memisahkan Gaza dengan Mesir tidak lebih tebal dari benteng Konstantinopel yang dijebol Al-Fatih dahulu. Tembok itu menjadikan warga Gaza bak burung dalam sangkar, tapi burung masih dikasih makan. Sementara warga Gaza, bom terus dijadi mengkhabir. Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha luas ilmunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikatan takwa ini jauh lebih mulia dari ikatan kebangsaan. Itulah ajaran Allah dan Rasul. Namun para munafikin lebih memilih ikatan nasionalisme ketimbang ikatan akidah. Penguasa negeri-negeri muslim yang ada di sekitarnya menyaksikan segala yang terjadi, tapi demi menjaga kepentingan negerinya masing-masing, mereka membiarkan saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Palestina itu dibantai besar-besaran. Sedemikian dahsyatnya derita saudara muslim yang ada di Gaza di satu segi, dan ketidakpedulian penguasa muslim di sekitarnya di segi yang lainnya. Seorang ulama bernama Syekh Dr. Yunus Yusuf, beliau melalui video yang viral menganalogikan kenyataan ini ibarat pertandingan. Ada 3 sekawan, masing-masing ingin tampil sebagai manusia paling bejat dan biadab. Suatu hari ada 3 orang berkumpul. Lalu salah seorang dari mereka berkata, kata beliau, akulah orang yang paling bejat di antara kalian ini. Seorang lagi berkata, akulah orang yang paling terkeji di antara kalian. Kemudian yang ketiga berkata, akulah orang yang paling bejat dan paling keji. Itulah 3 orang itu. Mereka lantas bertanding, adu jahat, untuk membuktikan siapa di antara mereka yang paling biadab. Orang pertama kemudian melihat ada seorang nenek tua berjalan tertatih-tatih. Orang pertama itu bangkit dan memukul kedua tangan nenek itu lalu menghantam kakinya hingga mengucurkan darah, luka dan pingsan. Orang pertama itu lantas mendatangi kedua teman-temannya. Kemudian dia berkata, bukankah kalian sudah melihat apa yang aku lakukan? Akulah orang yang paling bejat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantas datang orang yang kedua, mendatangi nenek tua itu dan menyiramkan air kepadanya agar nenek tua yang pingsan itu segera siuman. Lalu setelah siuman, dia memukul dengan pukulan yang lebih kejam dari pukulan orang pertama. Kemudian dia mendatangi kedua temannya dan dia berseru, wahai saudara-saudaraku, bukankah kalian sudah melihat apa yang telah aku lakukan? Aku lebih jahat daripada kamu, katanya kepada orang yang pertama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantas datang orang yang ketiga. Orang ketiga bersorak kegirangan dan berkata, wahai saudara-saudaraku, akulah yang lebih bejat dan jahat dari kalian berdua. Lalu orang kedua berkata, loh, kamu belum berbuat apa-apa kok ngaku lebih jahat daripada kami.
belum berbuat apa-apa kau ngaku lebih bejat daripada kami. Maka orang ketiga itu berkata, tahukah kalian siapakah nenek-nenek yang kalian pukul itu? Dia adalah ibu kandungku sendiri. Tapi aku diam saja, tidak berbuat apa-apa untuk membelanya. Itulah sikap yang lebih jahat daripada apa yang telah kalian lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Siapakah kawanan bejat itu? Wilayah Gaza, Palestina adalah korban yang dikeroyok oleh ketiga kawanan bejat tersebut. Orang bejat pertama adalah kaum Zionis global. Orang bejat kedua adalah Amerika Serikat Barat dan semua orang yang mendukung agresi Zionis Israel. Sedangkan orang bejat ketiga adalah bangsa-bangsa Arab dan orang-orang Islam yang tidak membela, bahkan buta tuli terhadap nasib negeri Muslim kaum Palestina ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dan mengenyahkan penjajah Zionis wajib didukung oleh umat Islam dan bangsa-bangsa beradab. Bahkan di Indonesia, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama dan alinea keempat jelas dan tegas bahwa sikap Indonesia adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Selain alasan solidaritas Muslim, juga karena sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadikan syariat Islam sebagai urusan agama, tetapi juga menerapkan syariat Islam dalam aspek pemerintahan berlandaskan syariat Islam. Dalam pemerintahan, Nabi Muhammad SAW menjalankan hukum-hukum yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, beliau menerapkan hukum-hukum mengenai pernikahan, mengenai perdagangan dan pidana. Beliau juga mengadakan perjanjian dan mengelola urusan militer untuk mempertahankan eksistensi masyarakat Madinah. Dalam kehidupan sosial, Nabi Muhammad SAW mendorong nilai-nilai keadilan, kedermawanan sosial, dan persaudaraan. Contohnya, beliau mengajarkan pentingnya zakat sebagai bentuk kepedulian sosial, serta mendorong sikap saling tolong-menolong di antara umat Islam. Penerapan syariat Islam oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah menjadi contoh nyata bagaimana ajaran agama bisa menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, umat Islam di seluruh dunia, khususnya kita yang ada di Indonesia, wajib berjuang ke arah tegaknya syariat Islam dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Bukan negaranya. Ini sebahagian ada yang berjuang untuk negara Islam, bukan itu. Tapi yang dimaksudkan adalah bagaimana syariat Islam itu bisa ditegakkan di dalam diri pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat dan bangsa kita. Sebagaimana maksud dan tujuan Muhammadiyah juga menyebutkan dalam anggaran dasarnya, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah tidak pernah mencetuskan di dalam anggaran dasarnya tujuan Muhammadiyah adalah untuk menegakkan negara Islam, tidak pernah. Kalau ada yang menyatakan itu, ada orang tidak tahu sedikit pun tentang persyarikatan ini. Persyarikatan ini jelas sejak didirikan itu bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam, bukan negara Islam yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'aha alladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau mengikuti syariat Allah, karena itu ikutilah syariat Allah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir yang tidak mau mengerti adanya kebenaran Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Terhadap kita yang ada di Indonesia ini, penting kita tunjukkan sikap kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita, kaum muslimin yang ada di Palestina sana, yang ada di Gaza,
dan yang ada di daerah atau di negara-negara lain yang saat ini sedang tertindas. Kita tunjukkan sekecil apapun, kita peduli terhadap mereka. Kita ingat kisah bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh rajanya pada waktu itu, Raja Namrud. Karena beliau menegakkan syariat Allah, beliau menegakkan tauhid, maka dibakar oleh rajanya, Raja Namrud ketika itu. Ketika Nabi Ibrahim ini dibakar, ada seekor burung pipit yang bolak-balik dia mengambil air dengan paruhnya, lantas menyiramkan air yang ada di paruhnya itu untuk menyiram api yang besar. Melihat ulah tingkah burung pipit ini, seekor cicak datang mencemoohkan. Wahai burung pipit, apa sedang kau lakukan? Perbuatanmu itu tidak ada sama sekali, tidak ada artinya sama sekali. Tidak mungkin hanya dengan air yang setetes dalam mulut atau dalam paruhmu itu akan mampu memadamkan api yang besar itu. Tidak ada artinya. Percuma. Apa jawaban burung pipit pada waktu itu? Wahai cicak, benar. Selama apapun, sebanyak apapun aku membawa air dengan paruhku ini tidak akan bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, aku hanya ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku jelas berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada tauhid, berpihak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sikap yang luar biasa. Maka barangkali apa ditunjukkan oleh burung pipit itu penting untuk kita renungi dan kita hayati. Kita pertanyakan sudah sejauh mana keimanan kita ketika kita melihat penyiksaan, penindasan, pembantaian besar-besaran terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.